بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا عليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kembali kita dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka insyaallah taala mengkaji dan mentadabburi beberapa ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang siapa saja orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana mungkin barangkali sudah diinformasikan bahwa tema kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, di mana nanti kita akan coba merenung dan mentadabburi beberapa ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita siapa saja orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cinta, khususnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai seorang muslim kita harus mengetahui bahwa mencintai Allah dan Rasulnya itu merupakan di antara asal atau asas agama Islam. Bahkan ia berhubungan juga dengan iman. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di antara konsekuensinya adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara konsekuensi, Pak. Ini di antara dasar dalam agama kita. Karena dikatakan bahkan oleh para ulama, tidak mungkin seseorang mau beramal kecuali atas dasar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan tanpa kita sadari itu berasal dari cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seorang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, dia nggak mau beribadah kepada Allah. Tidak mungkin dia mau berletih-letih, bersusah payah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk dalam pembahasan iman. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang itu tidak akan sempurna imannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi ayah dan anaknya. Jadi betul-betul Pak ya, kalau kita bicara tentang mencintai Allah dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dia cintai daripada orang tua dan anaknya. Nabi katakan dalam hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi ahabba ilaihi, menjadi orang yang paling dia cintai, min walidihi, melebihi ayahnya, wa waladihi, melebihi anaknya, wan nasi ajma'in, dan melebihi seluruh manusia. Jadi memang Pak, di antara konsekuensi iman, kalau kita ingin iman kita sempurna, maka kita harus menjadikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada apapun, termasuk ayah, orang tua, dan juga anak-anak kita. Bahkan ketika seorang sudah bisa seperti itu Pak, sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi hal yang paling dia cintai melebihi apapun, maka disitulah dia bisa merasakan manisnya iman. Itu dikatakan oleh Nabi di hadis yang lain, masih dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Di hadis yang lain Nabi katakan, thalathun man kunna fihinna wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jikalau seandainya 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka wajada halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama kata Nabi SAW, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu ketika seorang menjadikan Allah dan Rasulnya sesuatu yang paling dia cintai melebihi apapun selain Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi katakan, orang kalau sudah punya sifat ini, maka dia telah merasakan manisnya keimanan. Yang pertama tadi apa Pak? Ketika dia menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadi sesuatu yang paling dia cintai di atas apapun. Yang kedua, dalam hadis tadi Nabi katakan, wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah, dan ketika dia mencintai seseorang, dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika dia yakrah, dia tidak suka, dia tidak suka terjerumus lagi ke dalam maksiat, seperti dia takut atau tidak suka dia dilemparkan ke dalam api neraka. 3 hal ini jikalau seandainya ada dalam diri seorang muslim, maka dia telah mendapatkan manisnya iman. Jadi inilah Pak ya, cinta Allah dan juga cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hal yang berkaitan dengan iman seorang muslim. Jadi seorang muslim dikatakan sempurna imannya dan dikatakan ia merasakan manisnya iman ketika salah satunya dia bisa apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada apapun. Bahkan sebaliknya Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya mengatakan bahwa mencintai Allah dan mencintai Rasul harus kita letakkan di atas melebihi apapun, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang menjadikan selain Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah di ayat ke-24, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Di ayat ke-24 At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kana aba'ukum, kalau seandainya ayah-ayah kalian, wa abna'ukum, atau anak-anak kalian, wa ikhwanukum, atau saudara-saudara kalian, wa azwajukum, atau istri-istri kalian, wa ashiratukum, atau keluarga kalian, kemudian juga wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan,
wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut dia bangkrut, wa masakin tardawdaha, dan tempat tinggal yang kalian impikan, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab kepada kalian. Maka ini Pak ya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang mencintai Allah dan mencintai Rasul, ini merupakan sesuatu yang wajib. Ia merupakan di antara keimanan seorang muslim, dan sebaliknya ketika seorang mencintai dunia apapun bentuknya melebihi Allah dan Rasulnya, maka kata Allah tadi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab hukuman kepada kalian. Nah ini Pak ya, ini muqaddimah. Tapi kemudian yang perlu kita perhatikan gitu Pak ya, setelah kita mengetahui bahwasannya wajib hukumnya kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa tidak semua cinta kemudian dibalas dengan cinta. Kadang ada cinta itu yang kita sebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Kita mengaku mencintai Allah dan juga Rasulnya, tapi ternyata Allah tidak mencintai kita. Ini yang justru menjadi titik fokus seorang muslim. Jadi yang menjadi fokus kita atau perhatian kita itu sebenarnya bukan bagaimana kita mengklaim mengaku cinta Allah dan Rasulnya, tapi yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian Allah membalas cinta kita. Kenapa demikian Pak? Karena orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka pun mengaku, mereka pun mengklaim bahwasannya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengakuan mereka lebih daripada itu. Mereka tidak hanya mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan mereka mengklaim Allah mencintai mereka. Itu Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 18. Kalau kita buka ya, dalam surat Al-Maidah di ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Apa kata orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Allah, wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani, mereka berkata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih, kami adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak, ini klaim mereka. Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah, maksudnya adalah kami ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah, bagaikan seorang anak kepada ayah. Jadi kata para ulama tafsir, maksudnya adalah mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah, artinya kami dekat sekali dengan Allah, kami cinta sekali dengan Allah, seperti seorang anak kepada ayahnya. Bahkan bukan hanya kami mencintai Allah, tapi wa ahibba'u, Allah mencintai kami. Kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi apa kata Allah Pak? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala masih di ayat yang sama, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ketika mereka mengaku mencintai Allah, ketika mereka bahkan mengaku Allah mencintai mereka, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum, kalau begitu kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa kalian? Karena mungkin enggak Pak, kalau seorang mencintai seseorang kemudian dia menyakitinya, mungkin enggak Pak? Ada enggak Pak orang, misalnya si A mencintai si B, menyayangi si B, mungkin enggak si A ini menyakiti si B, mengazab si B? Mungkin enggak Pak? Enggak mungkin.
Makanya kata Allah, kalau kalian mengaku Allah mencintai kalian, kenapa kemudian Allah mengadab kalian dengan dosa kalian? Berarti Allah cinta nggak sama mereka, Pak? Tidak. Karena kalau Allah cinta kepada mereka, Allah tidak akan mengadab mereka. Maka kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian mengaku Allah mencintai mereka, lalu mengapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Tapi kalian adalah manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wah, ini Pak ya. Jadi ternyata pengakuan cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu tidak selamanya kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta pula. Artinya cintanya bertepuk sebelah tangan. Maka ini Pak yang kemudian menjadi perhatian kita dari ayat ini. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan laisa sya'nu an tuhibballah wa innama sya'nu ay yuhibbakallahu. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan laisa sya'nu an tuhibballah, bahwa hal yang perlu kita perhatikan, hal yang menjadi fokus kita bukanlah bagaimana kita mencintai Allah, bukan bagaimana kita mengaku mengklaim mencintai Allah, wa innama sya'nu ayyuhibbakallah, tapi yang menjadi fokus kita lebih penting adalah bagaimana Allah membalas cinta kita. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Karena semua orang bisa mengaku, semua orang bisa mengklaim saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa. Bukan ini yang paling penting kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi wa innama sya'nu, tapi yang paling penting adalah ayyuhibbakallah. Allah membalas cintamu. Allah juga mencintai dirimu. Maka ini Pak ya, ini kemudian yang menjadi tujuan kita, membahas beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bocoran kepada kita siapa yang Allah cintai. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang Allah cintai, maka Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an siapa saja orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mempraktekkan apa yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat orang yang Allah cintai. Nah, pertanyaannya apa saja sifat itu gitu Pak ya? Apa sifat yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an yang Allah cintai? Maka jawabannya tentu banyak. Banyak sekali. Kita akan mendapati banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha yuhibbu wallahu yuhibbu, gitu Pak ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, atau wallahu yuhibbu, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai. Banyak. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa mereka yang Allah cintai, siapa yang Allah cintai mereka, sifatnya apa. Itu banyak sekali. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 165. Ini diantaranya, di mana Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, yang pertama apa ya? Sifat yang pertama. Setelah kita mengetahui tadi bagaimana yang paling penting adalah kita mendapatkan cinta Allah, bukan mengaku mencintai Allah, maka bagaimana caranya kita mendapatkan cinta Allah? Maka lakukanlah ini. Yang pertama Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mengatakan wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang berbuat ihsan, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini yang pertama Pak ya, berbuat baik, berbuat ihsan. Orangnya disebut dengan
muhsin. Atau kalau dia jamak, kalau dia banyak disebut dengan muhsinun atau muhsinin. Itu artinya berbuat baik gitu Pak ya. Orangnya disebut dengan muhsin. Maka ini yang pertama. Dan bukan hanya ayat ini Pak, bukan hanya Al-Baqarah 165, enggak. Banyak ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang sama, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Wallah, misalkan dalam surat Ali Imran di ayat 133 ketika Allah bicara tentang orang-orang bertakwa ya, 33, 34 sampai 36. Dalam ayat itu Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Juga Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ini yang pertama Pak, ihsan, berbuat baik, menjadi seorang muhsin. Itulah diantara cara yang bisa kita lakukan untuk Allah mencintai kita. Tapi kemudian pertanyaannya Pak, apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Bagaimana caranya kita menjadi seorang muhsin sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Maka perlu juga kita ketahui apa yang dimaksud dengan ihsan. Nah, kalau kita bicara tentang ihsan ini Pak, maka para ulama mengatakan ihsan itu ada dua. Yang namanya ihsan, berbuat baik, itu ada dua macam, atau ada dua kategori. Yang pertama adalah disebut oleh para ulama ihsan fi ibadatillah, yaitu ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita bilang ihsan, berbuat baik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan fi huquqil ibad, yaitu ihsan berbuat baik dalam hak-hak sesama makhluk. Atau bisa kita bilang berbuat baik dengan sesama makhluk. Itu ihsan. Jadi ada dua ihsan itu. Dan dua-duanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dua-duanya, baik ihsan dalam ibadah, berbuat baik dalam hubungan kita dengan Allah, ataupun ihsan dalam muamalah kita, interaksi dengan sesama makhluk, ini semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Nabi katakan sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam semua hal apapun. Jadi masuk semua Pak ya, baik ihsan dalam beribadah kepada Allah atau ihsan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk, ini sama-sama diperintahkan. Sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dimaksud dengan ihsan dalam beribadah, Pak? Kapan seorang dikatakan ihsan, dikatakan muhsin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu tidak, Pak? Barangkali pernah dengar ihsan dalam ibadah. Tapi ihsan dalam ibadah itu ada dua juga, Pak ya. Jadi ihsan dalam ibadah itu ada dua lagi. Yang pertama, yang dimaksud ihsan dalam ibadah adalah ketika seorang beribadah itu khusyuk, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalaupun dia tidak bisa merasakan seakan-akan dia melihat Allah, tapi dia tahu Allah melihat dia. Itu dikatakan oleh Nabi Pak ya, dalam hadis Muslim, hadis yang panjang. Kalau hadis Arba'in, hadis nomor 2, di mana malaikat Jibril alaihissalam menyamar Pak ya, menjadi seorang manusia, bertanya kepada Nabi SAW. Di antara pertanyaannya adalah akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan. Ihsan yang dimaksud adalah ihsan dalam ibadah. Wahai Muhammad, beritahukan aku apa yang dimaksud dengan ihsan dalam beribadah. Lalu apa kata Nabi Pak? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalaupun seandainya engkau tidak bisa merasakan itu, maka ketahuilah ketika kamu beribadah,
Allah melihat kamu. Ini makna ihsan yang pertama, Pak. Ihsan dalam ibadah yang pertama maknanya adalah kita khusyuk. Betul-betul ketika kita ibadah itu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Jadi seorang dikatakan dia muhsin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah adalah ketika dia beribadah betul-betul fokus, khusyuk. Seakan-akan dia melihat Allah. Atau kalaupun tidak bisa merasakan seperti itu, dia tahu ketika dia beribadah Allah mengawasi. Ini makna ihsan dalam ibadah yang pertama. Dan yang kedua, Pak, makna ihsan dalam ibadah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah ketika kita beribadah dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ihsan dalam ibadah juga. Jadi yang disebut ihsan dalam ibadah itu juga adalah ketika kita beramal, beribadah, ibadah kita itu ikhlas dan juga sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya, Pak? Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan dialah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling ihsan amalnya. Maka para ulama tafsir ketika menafsirkan kalimat ini ahsanu amala, amal yang paling baik, amal yang paling ihsan, maka dikatakan maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu ketika amal tersebut ikhlas dan aswab dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ihsan dalam beribadah. Itulah ihsan berbuat baik dalam beramal. Inilah amal yang baik. Jadi amal yang baik adalah amal yang ikhlas dan juga yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama, Pak, ya. Juga ada dalil yang kedua, yaitu dalam surat An-Nisa di ayat 125. Kalau Bapak buka, Pak, ya, bisa dibuka An-Nisa 125 kalau Bapak pegang mushaf. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu dinan." Siapakah yang paling baik agamanya? Mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, dan dia adalah seorang muhsin. Jadi kata Allah, siapakah yang paling baik agamanya daripada orang yang dia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Allah, artinya ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, dia seorang muhsin. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna muhsin di sini adalah ittaba'a fi amalihi ma syara'ahu Allah lah wa ma arsala bihi rasulahu minal huda wa dinil haq. Maksud muhsin dalam ibadah dalam ayat ini adalah ketika seorang dalam beramal mengikuti syariat yang telah diturunkan oleh Allah dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna muhsin, Pak, yang kedua. Jadi ihsan dalam ibadah itu mencakup dua hal. Pertama, kita khusyuk. Kita khusyuk dalam ibadah sebagaimana hadis yang pertama tadi. Yang kedua, ihsan dalam ibadah adalah bagaimana kita berusaha amal kita ini ikhlas dan juga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin ikhlas
amal seseorang semakin sesuai dengan contoh Nabi SAW, maka semakin baik amalnya. Bahkan Allah katakan, waman ahsanu dinan, itulah agama yang paling baik. Agama yang paling baik, seorang yang paling baik dalam beragama adalah ketika dia dalam beragama itu ikhlas dan muhsin, dan mengikuti syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang bisa kita lakukan, Pak ya. Kalau kita betul-betul ingin Allah mencintai kita, Allah membalas cinta kita, maka Allah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Apa itu muhsin? Maka yang pertama, muhsin dalam ibadah, yaitu kita berusaha khusyuk dalam ibadah kita, dan berusaha untuk ikhlas dan selalu sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ihsan dalam ibadah. Juga jangan lupa Pak, ihsan sesama makhluk. Ini juga penting. Jadi ihsan bukan hanya satu sisi, bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi juga ada ihsan yang perlu diperhatikan, yaitu ihsan berbuat baik kepada sesama makhluk. Ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang wajib. Berbuat baik kepada sesama makhluk itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti apa Pak yang wajib Pak? Berbuat baik kepada orang tua. Itu kan hubungan sama makhluk, dan itu wajib, Allah wajibkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ini ihsan, berbuat baik kepada sesama makhluk yang wajib. Berbuat baik kepada orang tua, ihsan kepada orang tua. Dan ada yang sunnah, seperti misalnya apa? Bersedekah. Kita berbuat baik dengan harta kita, kita berbuat baik dengan tenaga kita, bantu orang, bahkan kita berbuat baik dengan lisan kita. Itu ihsan sama makhluk, dan ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Ya tidak Pak? Dalam hadis yang tadi Pak ya, sudah sempat kita singgung, hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kalian untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Nabi contohkan, fa idza dzabhtum fa ahsinu adzibah. Contohnya, ketika kalian ingin menyembelih, maka berbuat ihsanlah kepada hewan. Subhanallah Pak. Jadi Islam itu mengajarkan ihsan dalam segala hal. Termasuk tadi hubungan sesama makhluk, bahkan hewan Pak ya, makhluk itu. Bukan hanya kepada manusia tapi juga hewan. Maka ihsan, dua macam ihsan ini Pak, itu harus kita lakukan kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin. Apa itu muhsin tadi Pak ya? Ada dua. Ihsan dalam ibadah kepada Allah, hubungan dengan Allah, yaitu kita khusyuk, kita ikhlas, kita berusaha sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dan juga jangan lupa ihsan kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti mereka, bahkan berbuat baik kepada hewan. Ini semua harus ada Pak, dua-duanya. Karena kadang orang lupa Pak ya. Kadang orang lupa, dia sibuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah, tapi dia lupa hubungan dia dengan manusia. Atau sebaliknya, ada orang yang sibuk memperbaiki hubungan dengan manusia tanpa menghiraukan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua-duanya salah, dua-duanya keliru. Jadi yang benar adalah sebagaimana dijelaskan tadi Pak ya, muhsin itu adalah ketika dia berbuat baik kepada Allah dan juga dia berbuat baik kepada sesama makhluk. Karena Pak, kalau orang misalnya dia sibuk memperbaiki hubungan dia dengan Allah, sementara misalnya dia zalim kepada orang lain, maka itu juga menjadi bumerang buat dia justru. Karena pahala yang selama ini dia kumpulkan itu akan habis dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia zalimi. Kita pernah sampaikan Pak ya, kalau tidak salah ba'da Ramadan, di mana hadis dalam riwayat Muslim, hadis muflis namanya.
Hadis orang yang bangkrut. Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya aset dan orang yang tidak punya harta. Tapi ternyata bukan itu yang Nabi inginkan gitu ya. Al-muflisu fina, bukan itu ya para sahabat, tapi orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa qiyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat datang bawa pahala yang begitu banyak. Pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi apa Pak? Waqad syatama hadza, dia pernah mencela, memfitnah orang lain. Wa daraba hadza, dia pernah memukul orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kata Nabi, pada hari kiamat pahala dia tadi itu akan dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Bangkrut. Capek-capek dia mengumpulkan pahala, tapi karena hubungan dia dengan manusia tidak baik, maka pahala dia justru dibagi-bagikan. Gitu Pak ya, bangkrut. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang lebih sibuk memperhatikan hubungan dia dengan sesama manusia, tapi tidak menghiraukan hubungan dia dengan Allah, itu pun justru lebih buruk lagi ya Pak ya, karena tidak dapat pahala. Dia sibuk bagaimana jadi orang yang baik di hadapan manusia, tapi dia lupa bagaimana dia menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak sholat, nggak puasa, yang penting baik sama orang. Ini juga salah, karena dia tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah gabung dua-duanya, hablum minallah, hablum minan nas. Ada dua. Maka dua hal ini Pak, itu harus kita jaga. Ihsan kepada Allah dalam ibadah kepada Allah, dan ihsan kepada sesama makhluk. Dengan itu maka mudah-mudahan kita menjadi seorang yang muhsin, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu yang pertama Pak ya, yaitu di antara sifat orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang muhsin, berbuat baik, baik dalam ibadah ataupun dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Nah yang kedua Pak ya, di antara sifat yang lain, barangkali kita akan bahas dua sifat dulu karena banyak sifatnya. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya Pak ya. Nah sifat yang kedua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah juga, di ayat 222. Di ayat 222, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayatnya Pak ya, karena itu ayatnya berbicara tentang haid sebenarnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita istri yang sedang haid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, jangan kalian mendatangi istri kalian ketika sedang haid. Nah di akhir ayat 222 Al-Baqarah, Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai tawwabin. Tawwabin itu jamak dari tawwab. Tawwab itu artinya orang yang selalu bertaubat. Orang yang selalu bertaubat, tawwab. Jamaknya tawwabun atau tawwabin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mutatahhirin, dan orang yang senantiasa bersuci, membersihkan dirinya. Di sini para ulama dalam tafsir mereka berbeda-beda Pak ya. Kalau kita buka tafsir para ulama, misalnya tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Al-Baghawi, banyak tafsiran dari para tabi'in berbeda-beda. Apa maksud dari mutatahhirin, bersuci itu? Di antara mereka ada yang mengatakan maksudnya adalah orang yang suka berwudu. Jadi bersuci berwudu maksudnya. Di antara mereka ada yang mengatakan bukan, maksudnya bersuci, mensucikan diri dari kesyirikan. Di antara mereka para ulama tafsir ada yang mengatakan maksudnya adalah membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Maka semuanya tidak bertentangan. Semuanya bisa kita ambil maknanya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa membersihkan dirinya, baik itu berwudu, baik membersihkan dirinya dari kesyirikan, dan juga membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Artinya istighfar. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan beristighfar. Nah, ini juga penting, Pak, ya. Karena kita tahu bahwasanya kita ini kan manusia, pasti berbuat dosa siang dan malam. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu selalu berbuat dosa siang dan malam. Manusia. Di hadis yang lain Nabi katakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia anak Adam khata'. Tukang berbuat salah. Jadi khata', ya. Nabi bilang bukan khati'. Dalam bahasa Arab orang yang salah itu khati', orang yang salah. Tapi kalau sudah dikasih tasydid khata'un, itu artinya selalu berbuat salah. Itu bedanya bahasa Arab, ya Pak, ya. Jadi beda. Ada namanya sighah mubalaghah. Jadi kata yang menunjukkan sering. Jadi kalau orang salah disebut bahasa Arab itu khati', orang yang salah, gitu Pak, ya. Tapi kalau selalu salah itu khata' namanya. Khata'. Makanya di antara sifat Allah itu apa, Pak? Ghaffar, yaitu suka mengampuni. Allah itu maha pengampun. Bukan sekedar ghafir, bukan sekedar mengampuni, tapi Ghaffar. Itu bentuk dalam bahasa Arab. Ghaffar artinya maha pengampun. Allah akan selalu mengampuni. Maka begitu juga dalam hadis tadi Nabi katakan kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu tukang berbuat salah, selalu berbuat salah. Maka pantaslah kemudian kita butuh dengan taubat. Makanya taubat itu wajib hukumnya. Bertaubat itu, Pak, hukumnya wajib. Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 31. Allah katakan dengan kata perintah. Wa tubu ilallahi jami'an, kata Allah. Dalam surah An-Nur 31. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian kepada Allah jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Allah tidak mengecualikan satu, si fulan kecuali fulan enggak, kecuali fulan enggak. Allah katakan jami'an. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruh kalian tanpa terkecuali. Makanya Nabi saja, Pak, itu bertaubat, beristighfar sehari berapa kali, Pak? 100 kali. Kata Nabi, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Bahwasanya aku itu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, apalagi kita, Pak, ya. Makanya kemudian di antara hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu banyak-banyak bertaubat. Selain tadi taubat merupakan perintah Allah, maka yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah sangat cinta, Pak, kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat, beristighfar, mengakui kesalahannya, bersimpuh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang-orang seperti ini. Tinggal kemudian kita perhatikan, Pak, ya, syarat-syarat taubat. Jadi jangan kemudian taubat kita itu istilahnya adalah taubat sambel, Pak, ya. Jadi taubat tapi tetap aja seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, taubat yang bohong, artinya taubat yang tidak benar itu adalah taubatul kadzdzabin, taubatnya para pendusta. Taubat para pendusta. Yaitu apa? Apa syarat taubat itu? Apa taubat yang benar itu? Maka Al-Imam An-Nawawi dan juga para ulama yang lain itu menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin syarat taubat, ya Pak, ya. Ada 4 atau 5. Barangkali pernah dengar, Pak. Yang pertama apa, Pak, taubat itu, Pak? Syarat taubat ikhlas. Jadi kalau kita bertobat itu betul-betul ikhlas. Kita minta ampun, kita bertobat kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada orang bertobat bukan karena Allah. Barangkali karena wanita yang ingin dia nikahi. Ada tidak, Pak? Ada orang yang tiba-tiba sholat, Masya Allah. Kenapa? Saya mau ngincar fulan. Nah, itu kan berarti tidak ikhlas berarti.
Karena dia bertobatnya mengincar wanita yang ingin dia nikahi atau mencari jabatan kadang, gitu Pak ya. Maka ini taubat yang tidak benar. Taubat itu harus ikhlas. Itu yang pertama, syarat yang pertama kata para ulama, ikhlas. Karena taubat itu ibadah. Yang namanya ibadah tadi Pak ya, kembali Pak ya, ibadah yang baik itu adalah ketika ikhlas dan juga sesuai dengan contoh Nabi SAW. Maka ikhlas, ini yang pertama. Yang kedua, berhenti. Syarat taubat yang kedua, berhenti dari kesalahan yang kita lakukan. Kalau dia berbuat dosa, maka berhenti dari dosa itu. Kalau kesalahan dia adalah meninggalkan kewajiban, maka kerjakan kewajiban itu, gitu Pak. Artinya berhenti dari kesalahannya. Kalau dia mencuri, maka berhenti mencuri. Kalau dia nggak sholat, maka sholat sekarang, gitu. Berhenti dari kesalahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyesal. Jadi menyesal atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Bukan diceritakan, dibangga-banggakan, bukan Pak ya. Makanya Nabi katakan dalam hadis qudsi, kullu ummati mu'afa. Semua umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin. Kecuali orang-orang yang justru menceritakan, membangga-banggakan kesalahan dia. Itu mujahir namanya. Itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyesal atas apa yang pernah kita lakukan. Ini syarat yang ketiga Pak ya, dalam bertobat. Yang keempat, bertekad untuk tidak kembali. Bertekad, berusaha. Ketika kita bertobat, sudah berhenti, sudah menyesal, kita harus punya tekad, jangan kita ulangi lagi, gitu Pak ya. Walaupun mungkin nanti pada prakteknya kita jatuh lagi, maka yang paling penting kembali lagi, gitu ya. Tekad itu harus ada. Karena bukan tidak mungkin Pak ya, di tengah jalan kita jatuh lagi ke kesalahan yang sama, bisa aja, manusia. Tapi tekad itu harus tetap ada. Tekad untuk tidak kembali mengulangi kesalahan. Kembali kalau kita terjatuh kepleset lagi, taubat lagi. Tetap bertekad. Ini yang keempat, syarat diterima taubat. Dan yang kelima adalah syarat diterimanya taubat adalah ketika taubat itu dilakukan di waktu yang diterimanya taubat. Karena taubat itu punya batas waktu Pak ya. Untuk masing-masing kita, batas waktu taubat kita adalah ajal. Ketika seorang sudah nyawanya di tenggorokan, dia bertobat, diterima atau tidak Pak? Sudah sekarat dia, baru bertobat, diterima atau tidak Pak? Nggak diterima. Jadi waktu taubat itu ada waktunya. Makanya Nabi katakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum ada di kerongkongannya. Artinya dia masih hidup. Kalau menjelang dia wafat baru dia bertobat, maka nggak diterima. Seperti Fir'aun. Fir'aun di akhir sebelum dia mati taubat nggak Pak? Fir'aun ketika dia tenggelam sebelum dia mati, apa kata dia Pak? Dalam surat Yunus Allah abadikan, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Ketika dia menjelang wafat, dia tenggelam, Fir'aun itu terombang-ambing tengah ombak, dia bertaubat. Dia bilang, saya beriman kepada Allah, saya beriman sekarang kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi apakah diterima taubatnya Pak? Fir'aun diterima atau tidak Pak? Tidak. Allah katakan, al-an wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang Fir'aun baru kamu bertaubat? Ketika kamu tahu kamu akan mati baru kamu mau bertobat? Al-an wa qad asaita qabl. Padahal kamu dulu ketika hidup enak, sehat, kamu selalu bermaksiat. Allah tidak terima taubatnya. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 18, kata Allah, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Allah mengatakan taubat itu tidak diterima dari orang-orang yang senantiasa berbuat kesalahan, baru dia bertaubat ketika datang kematian. Itu nggak diterima. Maka tadi Pak ya, syarat yang kelima agar taubat kita diterima adalah kita harus bertobat sebelum datang waktu akhir, yaitu ajal kita. Ini untuk masing-masing kita Pak. Setiap kita ajalnya berbeda-beda. Barangkali mungkin siang nanti Pak ya, atau besok, atau ada yang seminggu, ada yang sebulan. Itu adalah batas akhir taubat kita.
Maka bertobatlah sekarang, gitu ya. Terus setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum batas akhir tobat, kalau tadi secara khusus secara individu, batas akhir tobat adalah ajal masing-masing. Tapi secara umum batas akhir tobat manusia adalah sebelum hari kiamat. Nabi mengatakan dalam hadisnya banyak sekali, misalnya dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi katakan la tanqati'ut taubatu la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Kata Nabi, pintu taubat tidaklah terputus sampai matahari terbit dari barat, artinya sampai hari kiamat. Ini waktu secara umum. Secara umum. Jadi batas waktu akhir taubat adalah sampai hari kiamat secara umum. Tapi secara individu beda-beda kita Pak ya. Itu ajal kita masing-masing. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang Allah cintai, di antara yang bisa kita lakukan adalah sering-sering kita bertaubat, beristighfar, membersihkan diri kita, mutatahirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Kita perhatikan tadi Pak, yang 4 atau 5 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk ke dalam orang-orang tawwab yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali para jamaah sekalian, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, silakan Pak. Ustaz, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Abu bin Allah dan Abu bin Nas, ada sebetulnya apakah perbuatan amal soleh dalam bentuk lisan dan perbuatan? Ini yang menarik tadi, amal ibadah dalam bentuk lisan. Seperti mendengarkan tausiah pagi ini, kita mendapatkan ada pahalanya lah mendengarkan nasihat-nasihat. Tapi dalam keseharian, bisakah kita mendapatkan sebagai nilai ibadah dalam lisan yang baik? Misalnya contoh, Pak Andreas gimana usaha lontong Medannya, maju ya? Masya Allah. Nah, ini kan berarti ada unsur pahala ya? Gitu. Nah. Artinya dalam konteks bahasa yang bagus pun, itu merupakan unsur ibadah asal dengan ikhlas, kira-kira gitu. Nah. Karena kalau daripada gibah kan lebih bagus. Betul Pak. Ya. Nah. Maksud saya ada, apakah itu dinilai ibadah atau enggak? Nah. Dalam percakapan, tapi percakapan yang memang ada unsur membuat bahagia gitu Pak ya. Bahagia. Nah, kesenangan. Nah. Karena ada perbedaan juga, ada juga motivator yang membuat bahagia tapi bukan dengan kurang. Kasih nasihat tapi menurut saya kata-kata yang baik tuh kalau itu dinilai ibadah dengan ikhlas, ini kan mudah ya. Nah. Kalau itu dinilai ibadah belum? Nah. Jadi memang gitu Pak ya. Jadi ibadah itu memang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu bukakan kita banyak kebaikan. Gitu Pak ya. Makanya Allah katakan ketika kebaikan itu dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Allah gambarkan khairat pakai kalimat jamak. Jadi kalau baik itu dalam bahasa Arab kebaikan itu khair. Gitu Pak ya. Tapi Allah katakan khairat jamak, menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan itu banyak sebenarnya. Jadi bukan satu jalan aja kebaikan itu, tapi banyak. Ada dengan lisan, tadi Pak ya, dengan badan, dengan harta. Termasuk dengan lisan tadi Pak ya. Nah, khusus dengan lisan itu Nabi juga pernah mengatakan dalam hadisnya. Dalam banyak Pak ya, misalkan dalam hadis Bukhari Muslim juga, ada dalam hadis Arba'in juga. Kalau nggak salah hadis ke-15 itu. Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak maka diam, lebih baik, gitu Pak ya. Nah, para ulama ketika menafsirkan hadis ini, itu hadis Bukhari Muslim ya Pak ya, dalam hadis ke-15 Arba'in. Ketika menafsirkan hadis ini, ketika menafsirkan kalimat tadi, mengucapkan kalimat yang baik, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Kata para ulama, kalimat yang baik itu ada dua macam yang bernilai ibadah. Pertama adalah kalimat yang asalnya memang baik, seperti zikir, baca Quran. Itu adalah ucapan-ucapan yang memang asalnya adalah kebaikan, itu pahala Pak ya.
Atau yang kedua, kalimat yang biasa seperti tadi Pak, yang menanyakan kabar, menanyakan sehat atau tidak gitu Pak. Tapi memang itu mendatangkan kebaikan, membuat orang senang. Itu masuk dalam hadis ini. Bahkan di hadis yang lain dikatakan itu sebagai sedekah, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik itu bernilai sedekah. Sehingga ini juga termasuk ibadah lisan gitu Pak. Artinya ucapan yang insya Allah bernilai ibadah asal tadi Pak, ikhlas tadi. Dan juga memang kita niat kita adalah ucapan ini agar orang ini senang gitu Pak ya, memberikan kesenangan, memberikan kebaikan kepada orang itu. Jadi memang itu juga dihitung sebagai ibadah gitu Pak ya. Karena tadi ada dua tadi. Kalimat yang baik itu ada dua, adalah yang pertama kalimat yang asalnya sudah baik memang, seperti baca Quran, apapun baik pasti. Zikir gitu Pak ya, subhanallah, alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua ada kalimat-kalimat yang biasa tapi diucapkan dengan niat yang baik, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Sudah mungkin Pak? Ada lagi mungkin barangkali Pak? Silakan Pak Anwar. Salat taubat. Taib. Ada atau tidak atau gimana Pak maksud pertanyaannya? Taib. Jadi salat taubat itu berangkat dari sebuah hadis Pak ya. Jadi ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menceritakan, dalam hadis itu dikatakan idza adnaba 'abdun dzanban. Jadi ketika seorang hamba berbuat dosa, kemudian tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia berwudu dan salat 2 rakaat gitu ya, maka Allah akan ampuni dosanya. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang jadi masalah adalah hadis ini kemudian para ulama berselisih gitu ya. Jadi hadisnya ada dalam hadis riwayat Abu Daud, tapi kemudian para ulama berselisih hadis ini sahih atau tidak gitu Pak ya. Hadis ini sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih maka bisa diamalkan, kalau tidak maka tidak bisa diamalkan, kan gitu. Jadi para ulama itu berselisih tentang status hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi sebagian ada yang menghasankan, seperti Syekh Albani rahimahullah itu menghasankan hadis ini gitu Pak ya. Kenapa dihasankan? Karena ada penguat dari Al-Quran. Makna hadis ini itu dikuatkan dari Al-Quran, yaitu surat Ali Imran di ayat 100 tadi Pak ya, yang kita singgung 134 nya berarti. Ketika Allah bicara tentang sifat orang bertakwa, Allah katakan di ayat 133 nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga dan ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah katakan di ayat berikutnya apa ya? 134. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang kalau berbuat salah atau menzalimi diri sendiri, dzakarullah, mereka ingat sama Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera beristighfar. Jadi banyak. Maka ayat ini kata Syekh Albani rahimahullah menguatkan hadis tadi, sehingga untuk salat taubat ini ada sebagian para ulama yang menganjurkan karena berpandangan hadis ini hasan, tapi ada juga yang tidak gitu Pak ya, karena berpandangan hadis tadi adalah hadis yang lemah. Adapun tadi Pak ya, apakah harus salat dalam taubat? Maka jawabannya enggak. Jadi ini bukan sifatnya, bukan syarat taubat, bukan, tapi sunnah aja. Jadi kalau dibolehkan seorang salat taubat tadi, tapi bukan sebagai syarat. Karena syarat taubat tadi ya 5 tadi Pak ya, itu syaratnya. Jadi bukan berarti ketika orang taubat nggak salat taubat nggak diterima, enggak, bukan seperti itu. Itu hanya sunnah saja gitu Pak ya, menurut sebagian para ulama, demikian. Adapun saya lebih condong kepada hadisnya hasan gitu Pak ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, sehingga jika ada orang yang salat taubat maka silahkan. Selama tadi salat taubatnya hanya 2 rakaat biasa aja, kayak salat sunnah aja. Setelah itu dia istighfar. Jadi bukan ada bacaan-bacaan khusus, enggak. Jadi bacaan seperti salat biasa, tapi kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali Pak? Ustaz, ini menarik tadi kata-kata yang bagus terakhir. Kalau kita berpikir buruk tentang diri kita, segera istighfar. Apa berpikir buruk? Berpikir buruk tentang diri kita. Apa itu? Artinya
artinya ketika wah saya hari ini kelihatannya berpikir buruk lah, ada prasangka gitu ya, jadi langsung beristighfar gitu ya. Nah, jadi apapun Pak ya, jadi kesalahan apapun, orang ini Allah ketika itu berbicara tentang ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Jadi kalau mereka berbuat buruk atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, ada semua keburukan, mereka langsung beristighfar. Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tadi Pak ya, suudzon dengan diri kita sendiri atau bahkan suudzon dengan orang lain, itu istighfar. Gitu Pak. Itu di antara hal yang buruk yang perlu kita jauhi juga. Allah alam bisawab. Nah, ada lagi mungkin Pak? Silakan Pak. Silakan. Kalau saya kayak kasusnya korupsi misalnya 271 triliun. 200 berapa? 271 triliun. Nah. Itu kan haknya kita ya, rakyat. Hak rakyat itu Pak. Kemudian di akhir masa dia kemudian di penjara kemudian dia bertobat gitu. Apakah dia dosa itu korupsi itu terhapus atau gimana? Taib, nah, Masya Allah. Jadi gini Pak ya, yang namanya kesalahan itu kadang dia berhubungan dengan Allah, atau yang kedua berhubungan dengan manusia. Jadi namanya kesalahan itu ada dua dosa, ada Pak ya. Dari dosa ada dua. Ada dosa yang murni hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti misalkan syirik, nggak sholat, nggak bayar zakat, itu kan murni hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dosa yang bukan hanya hubungan dengan Allah tapi hubungan dengan manusia, seperti mencuri, mengambil harta orang lain, menzalimi orang lain. Itu dia dosa karena zalim dan dia menyakiti hak orang lain. Untuk dosa yang kedua ini yang ada kaitannya dengan hak orang lain, kalau orang itu bertaubat gitu Pak ya, maka kembali kepada syarat taubat tadi, 4 tadi atau 5 tadi Pak ya. Pertama dia harus ikhlas. Contoh Pak ya, orang mencuri lah, korupsi tadi, dia ikhlas taubatnya. Kemudian dia berhenti. Nah, berhenti di sini kata para ulama, kalau berhubungan dengan hak orang lain dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan, barulah itu benar taubatnya. Jadi berhenti itu bukan artinya dia berhenti mencuri lagi, enggak. Kalau mencuri itu kan hubungannya hak orang lain Pak ya, harta orang lain. Itu harus dikembalikan sama dia. Itu berhenti di situ. Jadi berhenti, menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Nah, berhenti itu diantaranya adalah kalau dosanya adalah hubungannya dengan hak sesama makhluk, maka dia juga harus kembalikan hartanya. Gitu Pak ya, termasuk korupsi tadi. Jadi dia harus kembalikan itu. Ya kembalikan mungkin kepada perusahaan yang dia itu Pak ya, nggak mesti ke orang-orang yang enggak, tapi ke perusahaan yang dia ambil uangnya, seperti itu. Barulah kemudian taubat dia dikatakan benar. Seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan mencuri. Ada dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Tapi kalau dosa yang murni hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti nggak sholat, itu kan nggak ada hak orang lain Pak ya. Tapi hubungannya dengan Allah aja. Dia bertaubat, betul-betul ikhlas, menyesal, berhenti, gitu, bertekad tidak kembali, insya Allah langsung diterima taubatnya. Tapi kalau tadi ada hubungan dengan hak manusia yang pernah dia ambil, nah itu dia harus kembalikan dulu. Atau paling enggak minta maaf, gitu Pak ya. Kalau dimaafkan, kalau enggak, nah itu. Makanya jangan zalim ke orang lain gitu Pak ya. Itu yang susah. Jadi kalau kita nggak bisa balikin, minta maaf. Itu pun kalau dimaafkan, gitu Pak ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi mungkin Pak? Saya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia harus foto apa enggak? Yang kedua, kalau seandainya dia nggak cukup umur untuk mengfotonya, apakah itu diturunkan sebagai hutang ke ahli waris yang di bawahnya? Nah, termasuk itu Pak, ini juga sering ditanyakan, yaitu orang yang dulu mungkin barangkali ketika muda nggak pernah sholat gitu Pak ya. Apakah sholat yang ditinggalkan itu harus diqadha atau bagaimana? Ini sendiri para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian para ulama ada yang mengatakan diqadha Pak. Jadi kalau misalkan dulu ketika kita muda, kayaknya ada 20 tahun saya nggak sholat gitu Pak, maka itu diqadha selama 20 tahun. Itu menurut pendapat yang
pertama. Kenapa? Karena itu hutang kepada Allah. Dan itu harus dibayar. Ini pendapat yang pertama, Pak ya. Ada sebagian para ulama yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan enggak. Jadi ketika seorang, mungkin ketika dia belum tahu gitu Pak ya, belum bertobat kepada Allah, dia tidak sholat. Tapi kemudian dia sekarang bertobat betul, istighfar kepada Allah, betul-betul taubat nasuha, maka nggak perlu diqadha. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Pertama, karena yang kedua Pak ya, dalil yang kedua adalah pertama Nabi mengatakan at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan dosa yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ketika ada sahabat yang masuk Islam Nabi suruh qadha salatnya. Gitu Pak ya. Kan misalkan Abu Hurairah itu kan masuk Islam udah balik. Berarti dia sebelum itu nggak sholat terus sebelum dia masuk Islam. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, Nabi nggak bilang, Abu Hurairah sekarang kamu qadha ya sholat yang dulu. Nggak ada. Gitu Pak ya. Tidak ada seperti itu. Bahkan itu jadi kadang, yang ketiga, kadang itu menjadi penghambat justru. Ada orang nggak mau tobat karena tadi Pak males. Gitu Pak ya. Kalau saya tobat saya harus qadha berarti. Capek gitu Pak. 20 tahun pokoknya. Maka ini yang lebih kuat wallahu alam adalah pendapat yang kedua, bahwa orang yang betul bertobat baik nasuha, maka sholat dia yang dulu pernah ditinggalkan insya Allah dihapuskan. Jadi tidak perlu kemudian dia mengqadha sholatnya, karena itu agak sulit juga buat dia, apalagi kalau dia nggak tahu berapa tahun persisnya, sehingga dia cukup bertobat tapi dengan tobat yang benar tadi. Tidak banyak. Dan untuk dosa itu tidak diwariskan. La taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang itu tidak akan dipikul dengan orang lain. Itu kaidahnya Pak. Jadi warisan itu adalah harta jadi warisan atau hutang Pak ya. Hutang juga jadi warisan. Ahli waris harus bayar hutang. Cuma bedanya nggak pakai hitungan. Kalau warisan ada hitungannya Pak ya. Istri berapa Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Tapi kalau dosa, kesalahan itu tidak diwariskan. Artinya tidak memikul, anak-anaknya tidak memikul dosa dari amalan yang ditinggalkan oleh ayah, enggak. Makanya suatu ketika itu pernah ada salah seorang sahabat namanya Abu Rimthah datang kepada Nabi bawa anaknya kepada Nabi. Maka Nabi tanya, ibnuka hadza, ini anakmu? Nah, ini anakmu? Saya membaca hadis ini dalam kitab Syama'il An-Nabi. Jadi tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi. Jadi beliau menukilkan hadis ini. Jadi Abu Rimthah datang bawa anaknya. Kemudian Nabi katakan, ibnuka hadza, ini anakmu? Iya, kata dia. Maka kata Nabi, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Anakmu ini kalau dia buat salah, kamu tidak akan mikul. Dan kalau kamu berbuat salah sebagai ayahnya, anakmu pun tidak akan memikul dosamu. Seperti itu ya. Jadi kalau masalah dosa itu tidak saling memikul seperti itu. Kecuali kalau ngajarin dosa Pak ya, ke orang, maka orang berbuat dosa kita juga dapat dosa kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi barangkali Pak? Nah, silakan Pak. Itu juga apakah zakat juga kayak gitu? Zakat juga hubungan sama Nah, jadi kalau zakat itu termasuk ada hak Pak ya. Ada hak kepada manusia sebenarnya. Yaitu hak kepada orang miskin. Sehingga untuk zakat memang dibayarkan. Itu bedanya Pak ya. Karena zakat itu kata para ulama ada kaitan dengan hak makhluk juga, itu hak orang-orang miskin. Maka kalau kita tahu misalkan ada orang tua yang orang tua kita nggak bayar zakat, gitu bayar zakat, maka itu dibayarkan dari peninggalan dia. Jadi harta waris itu sebelum dibagikan. Nah ini penting juga Pak ya, dalam warisan. Kadang kita ketika bagi warisan pengennya langsung bagi. Padahal bagi warisan itu paling akhir. Jadi ada urutannya Pak. Yang pertama, yang paling diurus adalah biaya pengurusan jenazah itu dari harta mayit. Jadi dikatakan oleh para ulama, kalau ada mayit wafat, yang pertama kali diurus dari hartanya adalah biaya pengurusan jenazah. Biaya misalkan beli kain kafan gitu Pak ya. Penguburan itu diambil dari harta mayit. Itu yang pertama. Kalau ada yang ingin nyumbang nggak masalah, tapi hukum asalnya dari harta mayit gitu Pak ya. Kalau misalkan anaknya bilang udah saya aja yang bayar, nggak masalah gitu Pak ya. Tapi hukum asalnya dari harta mayit. Yang kedua, setelah urusan jenazah beres, yang kedua hutang Pak ya. Hutang, baik hutang kepada Allah seperti zakat tadi,
atau hutang kepada manusia. Yang ketiga baru apa Pak? Wasiat dulu Pak ya, jangan warisan dulu, wasiat dulu. Ada wasiat enggak orang ini? Baru yang akhir warisan, gitu Pak ya. Jadi kalau ternyata harta ditinggalkan dipakai untuk biaya jenazah, ternyata hutangnya banyak, habis dibagikan, wasiatnya ada, pas di warisan nggak ada hartanya, ya sudah, harus rela ahli warisnya, karena warisan itu paling akhir Pak ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi untuk zakat itu masuk kepada hutang tadi. Jadi dia kalau ada orang wafat, pertama biaya jenazahnya, kemudian hutang, baik hutang kepada Allah berupa zakat tadi. Zakat itu hutang kepada Allah Pak ya, ini harus dibayar karena ada hak kepada orang lain juga hubungannya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga wasiat, ketika ada orang wafat wasiatnya ditunaikan dulu. Kalau ada wasiat harta gitu Pak ya, ditunaikan, baru kemudian warisan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak? Karena nyambung ya gimana kondisinya kalau seandainya si mayit meninggalkan zakat yang kita nggak tahu hitungannya berapa, dan apakah itu diturunkan ke ahli waris juga sebagai hutang? Oh, taib. Bukan. Jadi ahli waris membayarkannya itu bukan menjadi kewajiban dia gitu Pak ya, tapi sifatnya kepada dia menjadi sunnah. Artinya si ahli waris ini kalaupun dia tidak mengerjakan, dia nggak salah gitu Pak ya, karena tadi kembali kepada hukum asalnya, memang ini kan perbuatan si orang tua. Jadi ahli warisnya dia tetap membayarkan, tapi sifatnya bukan lagi wajib kayak gitu Pak. Seperti puasa juga Pak, puasa ketika ada orang yang wafat meninggalkan hutang puasa, itu ahli warisnya dia mempuasakan, membayar puasanya, tapi tidak wajib hukumnya, sunnah gitu Pak ya. Boleh diganti dengan fidyah seperti itu oleh sebagian para ulama. Jadi seperti itu. Jadi sifat untuk kitanya itu bukan menjadi hal yang mengikat gitu Pak, tapi kita tunaikan sebagai bentuk berbakti gitu Pak, sebagai sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi mungkin Pak? Terakhir mungkin barangkali Pak ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan argumennya Mas, kalau kita misalkan bersujud terhadap orang lain, apakah kita perlu meminta maaf langsung atau hanya cukup mengucapkan istighfar? Kalau seuzonnya tidak sempat kita ucapkan, kita istighfar gitu ya. Jadi kalau masih dalam hati itu belum dinilai, makanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah memaafkan umatku, kata Nabi, mahaddatsat bihi nafsuh ma lam yatakallam, apa yang terlintas dalam hatinya selama belum diucapkan gitu Pak ya. Jadi masih dalam prasangka hati kita aja, maka itu cukup istighfar. Berbeda kalau sempat kita suuzon sama orang, kita ucapkan. Nah itu kadang ada orang yang dengar kemudian salah informasi gitu Pak ya, jadi suuzon juga. Nah itu akhirnya jatuhnya kepada ghibah atau bahkan fitnah. Nah ini baru kita lihat gitu Pak ya, kalau orang yang kita suuzonin udah dengar apa yang kita omongin, kita harus minta maaf. Tapi kalau orang yang kita ghibahin atau kita fitnah nggak tahu, belum dengar, maka kita nggak perlu minta maaf ke dia, tapi kita istighfar dan mungkin klarifikasi kepada orang yang pernah dengar. Itu Pak. Jadi misalkan kita ghibah orang nih, jadi kalau orang yang kita ghibahi ini sudah dengar omongan kita wajib minta maaf gitu Pak, karena dia sudah tahu. Tapi kalau orang yang kita ghibahi atau kita fitnah belum tahu, kita fitnah dia, maka kita nggak perlu minta maaf ke dia, kita istighfar. Kenapa? Karena kalau kita minta maaf ke dia, dia tahu. Asalnya dia nggak tahu Pak ya, kita ngomongin dia, tapi kita bilang maaf ya saya ngomongin kamu, jadi tahu dia gitu, maka istighfar aja. Makanya kemudian ini Pak dilihat berbeda. Kalau jadi suuzonnya belum terucap, maka cukup istighfar. Atau kalau sudah terucap, maka dilihat kita Pak ya. Kalau seandainya orang yang kita suuzonkan atau bahkan jatuhnya ke fitnah tahu, kita minta maaf ke dia. Tapi kalau enggak, kita juga cukup istighfar dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian barangkali Pak ya, karena sudah cukup pagi ya Pak ya. Nah, demikian, mudah-mudahan ya Pak bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.